Gerotelo semuanya, sudah siap untuk belajar semua hari ini? Tetap semangat untuk belajar ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Faiza. Nah, di video kali ini Kak Faiza akan menemani kalian semua untuk belajar tentang seni budaya daerah yang ada di Indonesia. Omong-omong, tadi kakak kan sudah sapa kalian dengan kata Narak Gerotelo. Ada yang tahu kata tersebut berasal dari mana dan apakah artinya? Kakak kasih tahu ya. Jadi, kata Narak Gerotelo itu berasal dari daerah Papua Barat yang terletak di pulau paling timur Indonesia. Ibu kota Papua Barat namanya adalah Manokwari. Nah, oke kalau gitu. Karena kakak sudah sapa kalian dengan bahasa Papua Barat, jadi kakak di sini mau membahas seni budaya yang berasal dari Papua Barat. Di sini kakak tidak sendiri, ada teman-teman kakak juga yang akan menemani kalian untuk belajar seni budaya daerah yang ada di Indonesia. Antara lain ada Kak Diana, Kak Diva, dan Kak Pipit. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Silakan simak dan pelajari baik-baik materi yang disampaikan oleh kakak-kakak di video kali ini ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Di sini kakak mau membahas mengenai seni musik daerah Papua Barat. Papua Barat memiliki banyak sekali alat musik tradisional. Di antaranya ada yi, triton, pakon, paardan, keti, fafu, dan masih banyak lagi. Di sini kakak akan memfokuskan pembahasan mengenai alat musik tifa. Alat musik tifa itu sangat mirip bentuknya dengan alat musik kendang. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan alat musik tersebut kan? Cara memainkan alat musik tifa juga sangat mirip dengan kendang loh, yaitu dengan cara dipukul. Alat musik tifa terbuat dari sebongkah kayu yang dilubangi tengahnya, kemudian sisinya ditutup dengan kulit hewan rusa. Itulah yang menyebabkan tifa bersuara sangat merdu ketika dimainkan. Namun tidak semua tifa sisinya ditutup menggunakan kulit rusa, adapun yang menggunakan kulit hewan lainnya. Nah, karena kakak sudah membahas alat musik daerah Papua Barat, sekarang kakak mau membahas mengenai lagu daerahnya ya. Kalian pasti sudah familiar dengan lagu Yamko Rame Yamko kan? Ayo kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Hey Yamko Rame Yamko Aronawa Kombi. Hey Yamko Rame Yamko Aronawa Kombi. Temi no kibe kuba no ko bombe ko yuma no bumo awe adie. Temi no kibe kuba no ko bombe ko yuma no bumo awe adie. Onke 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 riro, onke jombe jombe riro. Onke 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 riro, onke jombe jombe riro. Onke 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 riro, onke jombe jombe riro. Nah, kalian sudah hafal kan? Tapi kalian tahu nggak makna lagu tersebut? Jadi lagu Yamko Rame Yamko ini mengisahkan perjuangan pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Karena itulah lagu Yamko Rame Yamko ini masih dinyanyikan sampai sekarang. Tujuannya yaitu untuk memotivasi kalian sebagai generasi muda agar tetap semangat dan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan prestasi-prestasi kalian dan terus memajukan bangsa ini. Nah, sekian pembahasan kali ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Diana untuk pembahasan seni yang selanjutnya ya. Silakan simak baik-baik penjelasan dari Kak Diana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah belajar tentang seni musik bersama Kak Faiza. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama kakak Diana Nuraini. Ada yang tahu sekarang kakak Diana akan menjelaskan tentang apa?
Yap, benar sekali. Kakak di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang seni tari. Adik-adik, ada yang tahu apa itu seni tari? Yap, betul sekali. Seni tari menurut Sudarsono adalah sebuah ekspresi jiwa manusia yang melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Ada yang tahu? Kakak Diana akan menjelaskan tari dari daerah mana? Ya, betul sekali. Kakak Diana di sini akan menjelaskan seni tari dari Papua Barat, yaitu tari sajo. Tari sajojo merupakan jenis tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Meski catatan sejarah tentang tarian sajojo ini masih belum diketahui secara pasti asal-usul lengkapnya. Namun, ini sudah ada sejak tahun 1090-an. Menurut beberapa pendapat masyarakat, nama tari sajojo berasal dari Papua ini diambil dari lagu sajojo yang juga menjadi lagu pengiringnya. Tarian ini akan ditampilkan oleh sekelompok penari atau bahkan bisa dalam jumlah besar namun tetap kompak dan indah. Oleh sebab itu, dari kekompakan gerak dan ekspresi para penari ikut menggambarkan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat setempat. Fungsi dan makna pada tarian sajojo yang pada awalnya yang ditampilkan untuk melengkapi seremoni kegiatan adat di Papua. Namun, seiring dengan perjalanan perkembangan zaman, tari ini digunakan untuk menyambut para tamu kehormatan yang sedang datang ke Papua. Hingga pada akhirnya tarian ini dijadikan sebagai wisata budaya untuk para turis dan pertunjukan hiburan dari panggung lokal hingga mancanegara. Dari semua tarian tradisional Papua Barat yang ada, tari sajojo yang paling populer dari antara tari tradisional. Beberapa acara TV lokal pun sempat menampilkan dari Papua Barat. Tari Papua Barat ini dengan tidak adanya unsur saklar menampilkan tarian ini tidak akan melanggar aturan adat yang telah berlaku. Terlebih lagi, tidak ada batasan genre atau penari pria maupun wanita. Lalu, pada tarian ini juga dapat ditarikan siapapun, entah anak-anak, remaja, hingga lansia. Serta untuk menambah suasana lebih meriah, dapat menampilkan tarian ini dengan jumlah penari yang cukup banyak. Ciri khas dari gerakan ini adalah lincah, energik, dan sangat ceria. Alunan dari musik pengiringnya pun juga sangat meriah. Untuk kostumnya yang pertama, penutup kepala. Para penari tari sajojo menggunakan penutup kepala yang berbentuk mengandung unsur alam. Penutup kepala ini terbuat dari kayu halus, burung, ijuk, atau daun sagu yang dibentuk lingkar sesuai dengan ukuran kepala penari. Yang kedua, rok rumbai yang menjadi ciri khas penari sajojo. Rok ini dipakai dari pinggang hingga lutut. Yang ketiga, lukisan Papua, khas Papua. Meski begitu, mereka tidak akan membiarkan badan terbuka, melainkan badan dilukis dengan lukisan khas Papua yang berupa motif flora dan fauna. Lukisan juga dibubuhkan di wajah, tangan, dan kaki para penari. Lalu yang keempat, senjata yang digunakan sebagai pelengkap kostum adalah tombak atau busur panah. Yang kelima, kalung penari sajojo yang terbuat dari batu, kerang, tulang, gigi binatang, atau kayu. Yang keenam, gelang yang dipakai oleh para penari sajojo adalah gelang rumbai yang terbuat dari ijuk, daun sagu kering, rumbai, atau tali. Tata rias para penari sajojo termasuk cukup unik, sebab kebanyakan menggunakan warna putih yang bertujuan untuk memperlihatkan dengan jelas motif atau lukisan yang ada di badan para penari. Pada umumnya, riasan di bagian wajah diberikan di bagian mata, pipi, dan hidung.
Sedangkan untuk riasan lainnya seperti bedak, lipstick, eyeshadow, alis, dan lainnya akan disesuaikan. Pertama, yang harus Anda ikuti adalah memposisikan dari bawah, setengah berdiri, dan setengah duduk. Kedua, saat lagu dimainkan, gerakan berdiri, kemudian melompat ke arah depan, juga ke belakang. Tangan dibuka ke depan, dan saat melompat ke belakang, tangan ditarik ke bawah. Yang ketiga, gerakan dilakukan beberapa kali sampai lidah kamu saja dimainkan. Yang keempat, yaitu lompat ke kanan, kemudian lompat kembali ke posisi awal, tepuk tangan 2 kali. Yang kelima, berjalan maju dan mundur sebanyak 4 kali, disertai dengan gerakan tangan ke kanan dan ke kiri. Keenam, lakukan gerakan di atas berulang kali. Setelah itu, membuat lingkaran, kemudian menghentakkan kaki sambil berputar. Mulai merarap. Sekarang adik-adik sudah tahu kan materi seni tari? Selanjutnya ada teman kakak yang akan menjelaskan seni kriya. Kalau begitu, kakak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Diva Ramadhani Azara. Di sini kakak akan menjelaskan tentang seni kriya dari Papua Barat. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum nih? Apa sih arti seni kriya? Seni kriya adalah seni yang dibuat menggunakan tangan melalui berbagai media atau alat yang disatukan dan menghasilkan sebuah karya seni. Di Papua Barat ada banyak sekali seni kriya. Di antaranya yaitu ada noken, manik-manik, dan juga ada mahkota dari bulu burung cendrawasih. Pada kali ini kita akan fokus terhadap seni kriya mahkota dari bulu burung cendrawasih nih adik-adik. Kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat mahkota dari bulu burung cendrawasih. Tapi di sini kita menggunakan kertas manila ya, yang mudah untuk dicari. Kira-kira gimana ya cara membuat mahkota dari bulu burung cendrawasih menggunakan kertas manila? Mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama yaitu siapkan alat-alat yang akan kita gunakan, yaitu ada kertas manila, gunting, spidol atau pensil, isolasi, dan juga double tip. Langkah yang kedua yaitu membuat pola seperti bulu burung cendrawasih di atas kertas karton manila. Nah, setelah itu kita gunting pola tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tempelkan kertas berwarna hitam di bagian atas pola bulu burung cendrawasih. Adik-adik menempelkannya bisa menggunakan double tip ya. Lalu, gunting bagian belakangnya supaya ketika sudah digunting akan terlihat menyatu dengan pola burung tersebut. Ketika sudah selesai, adik-adik bisa menggunting bagian samping kanan dan samping kiri. Kita potong kecil-kecil sampai semuanya terpotong mirip dengan bulu burung cendrawasih. Langkah selanjutnya yaitu kita mengukur lingkar kepala kita menggunakan kertas karton manila. Jika sudah diukur, bisa menempelkannya menggunakan double tip ataupun isolasi.
Nah, jika sudah semua, langkah selanjutnya yaitu kita menggabungkan 3 pola yang sudah kita buat tadi ke lingkar kepala. Kita tempelkannya bisa menggunakan double tip ataupun isolasi. Wah, gimana nih adik-adik? Setelah melihat video tadi, kakak harapkan adik-adik dapat paham dan juga bisa mempraktekannya dengan mudah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Pipit Pratiwi, biasa dipanggil Kak Pipit. Di sini kita akan belajar tentang kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah Papua Barat. Kakak akan membahas tentang seni rupa yang ada di daerah Papua Barat. Ada yang tahu apa itu seni rupa? Oke, baik. Seni rupa yaitu suatu wujud karya manusia yang mengandung unsur keindahan. Seni rupa menurut wujudnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, seni rupa 2 dimensi, yaitu yang bisa dilihat dari satu arah, yaitu arah depan saja. Yang kedua, seni rupa 3 dimensi, yaitu yang bisa dilihat dari segala arah. Salah satu contoh seni rupa 2 dimensi yaitu melukis. Siapa yang di sini suka melukis? Wah, banyak ya. Di sini kita akan melukis pola dari salah satu motif batik dari daerah Papua Barat. Papua Barat memiliki berbagai jenis motif batik loh. Yang pertama ada batik burung cendrawasih. Yang kedua ada batik tifah honai. Yang ketiga ada batik komoro. Yang keempat ada batik asmat. Dan yang kelima ada batik sentani. Wah, banyak ya jenis-jenis dari motif batik dari daerah Papua Barat. Di sini kita akan melukis motif batik tifah honai. Sebelumnya, motif batik tifah honai menggambarkan tentang rumah khas masyarakat Papua yang penuh kebahagiaan. Selanjutnya, kita akan melukis batik tifah honai ya. Adik-adik harus mempersiapkan peralatan terlebih dahulu, seperti pensil, penghapus, kertas gambar, dan pewarna. Kakak akan menampilkan video hasil melukis dari motif batik tifah honai. Disimak baik-baik ya. Pertama, adik-adik harus menggambar pola motif batik tifah honai menggunakan pensil. Di sini, kakak sedang menggambar pola alat musik tifa. Kemudian, kakak menggambar pola rumah adat honai. Kedua, adik-adik harus menebalkan pola motif batik tifah honai menggunakan spidol hitam. Ketiga, adik-adik mulai mewarnai setiap pola yang telah dibuat menggunakan pewarna. Di
Di sini kakak menggunakan krayon. Seperti ini hasilnya, yaitu motif batik Diva Honai. Bagaimana nih adik-adik setelah mempelajari tentang kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah Papua Barat? Menarik ya? Maka dari itu adik-adik harus mencintai, melestarikan kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Sekian dari kakak, semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.